Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa atas segala karunia rahmat dan barokahnya kepada kita semua. Atas taufik dan hidayah ilahi, kami mengijazahkan kajian singkat ilmu Sabdo Guno Sunan Kalijogo. Untuk ilmu amalannya dan artinya kami cantumkan di bawah link deskripsi. Tetapi sebelumnya, saya bahas sedikit terlebih dahulu, siapa Sunan Kalijogo. Gelar dan nama lain dari Sunan Kalijogo antara lain, Lokajaya, Syekh Malaya, Pangeran Tuban, atau Raden Abdurrahman. Adapun silsilah dari Sunan Kalijogo, dinyatakan bahwa nenek moyang beliau adalah salah seorang Panglima Raden Wijaya, Raden Wijaya Raja pertama Kerajaan Majapahit, yakni Ronggolawe, yang kemudian diangkat menjadi Bupati Tuban, seterusnya Adipati Ronggolawe, berputra Arya Teja I, berputra Arya Teja II, berputra Arya Teja III, berputra Raden Tumenggung Milwatikta, dan berputra Raden Mas Said, atau yang sering disebut dengan Sunan Kalijogo. Adapun tahun kelahiran Sunan Kalijogo, beliau lahir pada tahun 1450 Masehi. Masa hidupnya mengalami 3 masa pemerintahan, yaitu pada masa akhir Kerajaan Majapahit, zaman Kesultanan Demak, dan Kesultanan Pajang. Kerajaan Majapahit runtuh pada tahun 1478 Masehi. Kemudian disusul dengan berdirinya Kesultanan Demak pada tahun 1481 Masehi. Hingga 1546 Masehi, dan yang terakhir, disusul pula dengan Kesultanan Pajang, yang diperkirakan berakhir pada tahun 1568 Masehi. Menurut sebuah riwayat, beliau hidup lebih dari 100 tahun lamanya, dan diyakini berumur 135 tahun, atau sejak pertengahan abad ke-15, sampai dengan akhir abad 16. Beliau dalam menyiarkan agama Islam, selalu memadukan dakwah dengan seni budaya yang mengakar di masyarakat. Misalnya lewat wayang, gamelan, tembang, ukir dan batik, yang sangat populer pada masa itu. Karya beliau yang juga menonjol adalah wayang kulit. Bila sedang mendalang, beliau kerap kali menyisipkan dakwahnya, mengangkat kisah-kisah carangan. Beberapa di antara yang terkenal adalah lakon Dewa Ruci, Jimat Kalimasodo, dan Petruk Dadi Ratu, Dewa Ruci yang ditafsirkan sebagai kisah Nabi Khidir alaihi salam. Sedangkan Jimat Kalimasodo tak lain perlambang dari kalimat syahadat, bahkan kebiasaan kenduri pun jadi sarana syiarnya. Sunan Kalijogo mengganti puja-puji dalam sesaji itu dengan doa dan bacaan dari kitab suci Al-Quran. Hingga kini para pengikut ajaran beliau dikenal dengan sebutan kelompok Islam Abangan. Beliau mengajarkan ajaran suluk, dan suluk beliau secara etimologi ialah jalan menuju kesempurnaan batin. Di samping pengertian tersebut, dalam perspektif lain, suluk diartikan sebagai khalwat, pengasingan diri, dan ilmu-ilmu tentang tasawuf. Dalam sastra Jawa, suluk berarti ajaran atau falsafah untuk mencari hubungan dan persatuan manusia dengan Tuhan. Dalam komunitas tarekat suluk, diartikan sebagai perjalanan untuk membawa seseorang agar dekat dengan Tuhan, sedangkan orang yang melakukan perjalanan tarekat dinamakan salik. Dalam tarekat, pengertian suluk cenderung bersifat mistis dan aplikasi ritual tasawuf untuk mencapai kehidupan rohani, sedangkan dalam seni pendalangan suluk dapat diartikan sebagai nyanyian dalang untuk menimbulkan suasana tertentu. Sunan Kalijogo sebagai seorang sufi dan guru marifat, diyakini oleh masyarakat Jawa pernah berguru kepada Nabi Khidir, bahwa Nabi Khidir memberi wejangan kepada beliau di tengah lautan. Di dalam serat Walisana dan Danggulo dijelaskan terjemahannya. Nabi Khidir bersabda, "Besar manakah kamu dengan jagat semua seisinya itu, sekalian gunungnya, samudera hutan, semua tak sesak kalau masuk di dalam perutku." Sunan Kalijogo saat mendengar, agak cemas sampai menurut saja
masuk ke dalam Sang Marbudengrat. Sunan Kalijogo pernah juga menyinggung perihal orang yang mengenal Tuhan dan yang tidak mengenal Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan dapat dilihat dari perilakunya yang soleh, bukan semata-mata dilihat dari segi formalitas ibadahnya. Adapun sebagian karomah Sunan Kalijogo, our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. adalah berupa serbuk kayu atau potongan kecil We rise like tall buildings as the chemicals that take us higher. Kesaktian Sunan The Kalijogo night's young berjalan di and atas it's just begun as she puts her hand in mine. karomah lain. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning was the afternoon. We lay awake in bed. The laugh so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be. We're gonna be two hearts running wild. The moonlight, summer sky, it was the best we ever had. And we'll stay on forever. We'll never have regrets. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. We're gonna be. We're gonna be two hearts running wild. yang berbahaya seperti yang diakibatkan oleh virus, bakteri, atau penyakit lumpuh, stroke, kanker, tumor, kencing manis dan penyakit lainnya. Tubuh Anda akan diberi kesehatan, zuhir dan batin oleh Allah. Keempat, keselamatan dari segala serangan, ilmu santet, ilmu teluh, ilmu gendam, ilmu guna-guna. Siapa saja yang menyerang Anda dengan ilmu gaib, maka dengan izin Allah, serangan itu tidak akan bisa masuk ke diri Anda, dan akan kembali ke orang yang mengirimnya. Kelima, keselamatan dari ilmu sihir, yang diarahkan kepada Anda, agar usaha, atau rumah tangga Anda hancur, atau agar keluarga Anda sakit, yang mengakibatkan kematian, dengan cara yang tidak wajar, dengan izin Allah, maka kekuatan sihir itu, akan hancur dan tidak bisa berfungsi. Dan masih banyak lagi, khasiat akan manfaat, dari ilmu Sabdo Guno. Adapun, tanda-tanda ilmu Sabdo Guno, menyatu ke badan Anda. Pertama, hati dan pikiran Anda, akan terasa tenang, walaupun banyak masalah, tetapi terasa tenang, tidak bingung dan gelisah, karena tekanan masalah. Kedua, orang yang punya masalah dengan Anda, biasanya sering marah-marah ke Anda,
sewaktu berhadapan dengan Anda, dia tidak bisa marah seperti biasanya. Ketiga, di dalam tubuh Anda, di daerah bahu tangan atau betis kaki, terasa seperti ada hawa setrum, atau hawa hangat, yang berjalan naik turun. Keempat, seakan-akan Anda pernah bermimpi, atau bermimpi dan bertemu dengan Sunan Kalijogo. Tanda-tanda tersebut, sebagai isyarat, bahwa ilmu Sabdo Guno, yang Anda amalkan menyatu, dan menyatunya setiap orang, berbeda-beda saat mengalaminya. Ada yang 7 hari, 15 hari, dan ada yang 41 hari, bila sudah menyatu, sebaiknya tetap diamalkan, agar lebih berkah dan lebih bermanfaat, dalam kehidupan sehari-hari. Demikian kajian singkat, mengenai ilmu Sabdo Guno Sunan Kalijogo. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.